Selamat pagi anak didik Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Novayanti Manik, inisialnya Ibu YM. Saya guru mata pelajaran di Bahasa Indonesia di kelas kamu. Ya, ini ada dibuat B Indo 1. Ini adalah Bahasa Indonesia pertemuan pertama. Ya, jadi nanti di catatan kamu itu harus lengkap, harus ada B Indo 1, B Indo 2, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Nanti itu ada penilaian di akhir pertemuan bab 1. Ya, pertemuan bab 1 kita mempelajari tentang berita. Ya, tujuan kita mempelajari berita ini apa sih? Yang pertama adalah kamu harus mampu memahami pengertian berita, kamu mampu menentukan unsur-unsur berita, meringkas, menyimpulkan berita, dan mampu memahami struktur maupun kaidah kebahasaan sebuah berita. Ya. Pertama kita membahas yang dua ini saja dulu, pengertian dan unsur. Ya. Pengertiannya menurut KBBI, berita adalah suatu cerita keterangan, kabar, laporan, informasi, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Ibu contohkan, seekor kucing dapat mengubah dirinya menjadi beruang. Ibu menginformasikan kepada kamu sebuah informasi kan? Apakah itu dikatakan sebuah berita? Tidak. Kenapa? Karena salah satu syarat berita adalah bersifat fakta. Ya, kucing dapat merubah dirinya menjadi beruang. Saya sampaikan kepada kamu semua saya keluarkan, tapi tidak dapat dibuktikan. Jadi itu tidak disebut dengan berita. Tidak disebut dengan berita yang baik dan benar, ya. Jadi kita simpulkan berita itu artinya sebuah informasi yang sifatnya fakta, ya, dan disampaikan melalui media cetak seperti majalah, koran, buku, ataupun media elektronik. Misalnya radio, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Ya. Masuk kita ke syarat suatu berita. Ada syaratnya. Berdasarkan yang pertama adalah harus berdasarkan fakta, bisa dibuktikan. Yang kedua aktual, artinya berita kamu harus yang terbaru, ter-up to date, ya, yang memang orang-orang cari, pengen tahu informasinya. Yang ketiga adalah berimbang. Berimbang artinya adalah sebuah berita tidak boleh memihak siapapun, baik itu memihak penerbit atau memihak masyarakat, ya. Lalu yang terakhir adalah lengkap. Jangan nanti kamu menyampaikan sebuah berita, lalu setelah orang membaca berita kamu, orang masih bertanya-tanya, di mana? Emang kapan? Berarti berita kamu tidak lengkap. Yang kedua, terakhir adalah unsur-unsur berita. Harus kamu ingat, ini rumusnya 5W 1H. Ingat ya, kalau nanti ada pertanyaan, sebutkan unsur-unsur berita apa saja. Ada Bu, 5W 1H, ingat saja. W yang pertama, what, apa? Where, di mana? When, kapan? Who, siapa? Why, mengapa? How, bagaimana? Ya, 5W-nya ada 5 plus 1H, ini ada H-nya. Atau disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Apa artinya? Maksudnya apa yang diinformasikan di sebuah berita. Misalnya terjadi kebakaran di sebuah desa, ya. Lalu di mana? Di desa mana? Harus kamu jelaskan. Misalnya di desa A atau di desa B. Kapan kejadiannya? Berarti harus menyatakan waktu, ya, waktu maupun tempat. Lalu siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Lalu why? Mengapa terjadi kebakaran? Apa penyebabnya? Harus kamu jelaskan. Lalu bagaimana? Bagaimana proses suatu peristiwa itu terjadi? Bagaimana tahapannya suatu terjadi? Maka harus kamu jelaskan, ya. Sampai di sini saja materi kita hari ini. Tugas kamu adalah kamu fotokan sebuah berita, di foto, baik itu dari koran, dari majalah, atau dari buku paket. Bukan buku paket kelas kamu yang sekarang, ya. Buku paket SD, buku paket SMA, terserah. Yang penting di foto, tidak boleh di screenshot dari Google. Paham? Yang masih bingung atau masih kurang memahami materi Ibu, silahkan chat Japri saja, jangan di grup, ya. Oke, sekian materi dari Ibu. Terima kasih.